Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan untuk mengenal menu-menu yang ada di dalam program SPSS. Sebelumnya, mari kita buka dulu program SPSS yang sudah kita install ya. Nah, setelah terbuka, akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini boleh kita tutup saja ya. Nah, ini untuk run the tutorial, type in data, ini teman-teman boleh baca-baca di dalam modul sudah saya jelaskan ya. Kita tutup saja. Baik, yang ingin saya kenalkan yang pertama adalah bahwa program SPSS mempunyai dua jendela. Yang pertama di sini ada jendela data view dan juga tampilannya seperti ini ya. Dan juga ada jendela variable view. Kalau kita ketik tampilannya seperti ini. Nah, fungsinya variable view ini adalah untuk menginput variabel atau menginput nama variabel dari penelitian yang kita data penelitian kita ya. Jadi nama-nama variabelnya kita tulis di sini. Kemudian di sini ada beberapa isian kolom. Ini tidak harus kita isi semuanya ya. Yang biasanya kita isi adalah nama, kemudian desimal, label sama value ya. Itu yang biasa kita isi. Yang lainnya biasanya sistem yang akan isi. Nah, untuk menuliskan nama ini ada ketentuannya. Membuat nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka, itu yang pertama. Kemudian tidak boleh ada spasi, ya. Kemudian tidak boleh ada strip, ya. Jadi kalau kita ingin membuat nama variabel yang memang ada terdiri dari dua kata, itu bisa kita gunakan pemisahnya ya. Kita bisa gunakan underscore atau kita bisa gunakan titik. Boleh nggak kita menggunakan angka? Boleh, tapi tidak di depan nama variabel, tetapi dimulai dengan angka, dimulai dengan huruf, baru kemudian diikuti dengan angka ya. Jadi itu ketentuan untuk membuat nama variabel. Oke, kemudian desimal ini diisi untuk data numerik yang memang ada komanya ya. Kalau memang datanya nggak ada komanya, bikin 0 aja. Apalagi untuk data kategori ya, codingnya kan nggak pakai 0, jadi boleh dibuat 0 aja. Kemudian label ini boleh diisi boleh enggak. Ini sebenarnya label ini untuk memberikan penjelasan dari nama variabel. Karena untuk nama variabel kan kita nggak terlalu panjang ya. Jadi boleh diberikan keterangan di label sini. Kalau mau diberikan keterangan, kalau enggak pun dikosongin nggak apa-apa. Di dalam label ini di sini boleh kalimatnya boleh panjang, boleh ada titik, boleh ada spasi. Seperti kita membuat kalimat biasa itu di label boleh ya. Beda dengan yang di name tadi pada beberapa ketentuan. Kemudian ada yang harus kita isi lagi adalah kolom value. Kolom value ini diisi untuk memberikan penjelasan pada data yang kategorik ya. Kan ada kita menginputnya itu menggunakan coding. Jadi untuk menjelaskan codingnya itu apa gitu. Coding 1 untuk apa, coding 2 untuk apa, itu dijelaskan di value. Hanya untuk data kategorik saja. Untuk data numerik dikosongkan. Oke, itu untuk jendela variable view. Sekarang mari kita lihat bagaimana jendela yang data. Ya. Ini tampilan data view ya. Tampilan data view di sini untuk apa? Data view ini untuk menginput data. Kalau tadi variable view untuk menginput nama variabel, maka di dalam data view ini untuk menginput datanya ya. Kalau misalnya variable view-nya udah diisi, maka di dalam lembar kerja data view ini di atas ini di atas kolom ini nanti akan tertulis nama-nama variabel yang sudah kita input di lembar kerja variabel seperti itu. Oke, kemudian di atas kita lihat ada beberapa menu. Ini tidak semuanya kita gunakan ya. Yang biasa sering kita gunakan ya file ya. Di file ini ya open, new ini untuk membuka lembar kerja baru. Kemudian open ini untuk memanggil data atau membuka data yang sudah tersimpan ya. Kemudian apalagi yang yang sering digunakan ya ini menyimpan ya, untuk menyimpan file gitu ya, save atau save as di sini. Kemudian menu edit ini ada undo ya, ada copy paste ya, sama lah ya. Yang beda di sini ini hampir sama dengan di Excel gitu ya, atau di Word gitu ya. Yang beda hanya di insert variable sama insert case aja. Insert variable ini adalah untuk menyisipkan variabel yang mungkin kita kelewat gitu ya, menyisipkan nama variabel. Kalau case berarti untuk menyisipkan kasus data yang mungkin terlewat seperti itu.
Kemudian ada view. View ini untuk tampilan ya, untuk tampilan monitor di layar. Kalau grid lines ini untuk garis ya, menghilangkan garisnya. Kalau kita klik garisnya hilang. Ya, kalau kita klik lagi muncul lagi garisnya. Kemudian ada value label. Value label ini ada hubungannya dengan variable view tadi. Variable view tadi kan kita ada value-nya diisi ya untuk membuat keterangan dari coding untuk data kategorik. Maka kalau kita klik value labelnya, maka di sini yang muncul bukan codingnya tetapi kategorinya apa gitu ya. Nanti kita praktekkan di entry data. Apalagi kemudian ada data ya, data ini jarang digunakan ya. Paling kalau banyak digunakan tuh di select case untuk memilih kasus yang akan dianalisis. Kemudian ada weight case ini untuk kalau data penelitian itu yang besar ya, data penelitian survei, misalkan data penelitian SDKI, risk case itu kan besar tuh, nah gitu menggunakan pembobotan gitu ya. Itu jarang digunakan kecuali untuk kasus-kasus data besar saja. Kemudian transform ini untuk memodifikasi data. Ya, ada beberapa menu ini yang biasa digunakan. Biasanya compute variable ini menunya sama seperti kalkulator ya. Jadi hampir sama dengan kalkulator. Jadi membuat suatu variabel baru dari dengan membuat rumusan matematika atau misalkan dengan menjumlahkan data-data yang ada gitu seperti itu. Kemudian kalau record into same variable ini untuk membuat membuat data baru dari variabel yang sudah ada ya, dari data yang sudah ada gitu. Kemudian dengan menghilangkan data yang lama ya, jadi membuat data baru dengan menghilangkan data lamanya. Nah, sedangkan kalau record into different variable ini membuat data baru dari data yang lama tanpa menghilangkan data yang lamanya gitu. Jadi lebih aman memang menggunakan record into different variable ya, khawatirnya data lamanya masih kita pakai seperti itu. Oke, selanjutnya ini menu analyze. Menu analyze ini digunakan untuk menganalisis data, mulai dari analisis univariat, analisis bivariat maupun multivariat. Ya, di sini ada deskripsi statistik dan banyak ya. Nanti kita sambil berjalan aja ini kita bahas. Kemudian ada menu-menu yang lainnya ini jarang kita gunakan ya. Grafik segala macam biasanya kita nggak gunakan di SPSS, tapi kalau mau coba gunakan juga boleh sih. Ya, kemudian apalagi ada window ini untuk pindah halaman sebenarnya ya. Jadi di SPSS itu ada 2 file nanti. Pertama file data editor tuh ini ya, atau data set ini ada 2 jendela, data view dan data variable view. Nah, kalau kita melakukan analisis, outputnya di mana munculnya? Nah, outputnya tidak muncul di lembar ini ya, tetapi outputnya itu akan muncul di lembaran baru ya, lembar output namanya. Nah, lembar output itu saat ini udah ada tetapi belum aktif. Kapan aktifnya? Aktifnya setelah kita melakukan aktivitas di dalam worksheet SPSS ini gitu, baru akan muncul. Nanti kita akan bahas sambil berjalan ya, seperti itu. Baik, itu saja menu yang bisa saya jelaskan mengenai menu di dalam program SPSS yang akan kita gunakan. Lebih detailnya nanti kita akan bahas sambil berjalan. Saya cukupkan, kita lanjut dengan latihan entry data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.